Dan aku bisa sama Out kan panas. Silakan, saya dengarkan penjelasanmu dulu. Oke, jadi saya pengen tahu bagaimana sistem kerja Allah untuk memindahkan kalian dari neraka ke surga. Kalau engkau mengatakan, oke, saya pendengar dulu. Oke, coba jawab dulu Natali. Sistem kerja. Saya Ya. bukan pemantau Allah Subhanahu wa taala untuk caranya gimana. Jangankan mantau kerjanya, memandang Tuhan saya saja saya tidak sanggup. Oke, Kok nanya pertama. itu? Itu Kok nanya David. itu? Oke. Artinya kamu tidak mengerti. Artinya Oh iya kalau kamu memang. Ngapain saya itu bukan Tuhan, saya itu tidak bisa saya pantau. Lain dengan Tuhan Anda yang sebagaimana dia tukang kayu. Di saat dia bekerja membuat kayu-kayu menjadi sebuah furnitur, menjadi lemari, menjadi meja, itu kalian bisa pantau. udah. Itu manusia-manusia pada zamannya bisa memantau karena bisa kelihatan gitu loh, bisa Oke, diukur. udah. Oke, Sedangkan cukup. Tuhan saya Gantian. itu tidak bisa saya lihat. Jadi Oke. bagaimana sistem kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala saya nggak bisa Oke, cukup, lihat. cukup. Saya nggak Oke, bisa cukup. menilai, saya nggak bisa tahu. Oke, cukup gantian. Artinya pertama kamu sudah Selesai ya. mengaku. Sekarang pertanyaan saya dijawab. Markus 9:49 itu bagaimana? Ya kan gantian dong, gantian dong. Markus 9:49 itu gimana? Kenapa kamu panik kalau ditanya ke imanmu Saya langsung? sudah jawab. Saya sudah jawab. Terus Nah, saya jawabanmu tanya. itu jawabanmu itu perlu coba coba Udah benar. dijelaskan gitu loh. Udah jelas. Iya, Udah jelas. jelas. Sekarang kamu silakan menjelaskan Markus 9:49. Kan kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak tahu apanya yang jelas dari kalimat kamu Loh, tidak tahu. ya jelas kalau apa saya yang nggak jelas. tahu ya sudah kamu minta Itu apa lagi kan berarti sudah nggak saya bilang jelas. perbedaan Tuhan saya dan Tuhanmu. Aduh. Tuhan saya saja tidak bisa melihat Tuhan saya seperti apa. Apalagi kau mau suruh saya tahu kinerja Tuhan saya. Oh tidak bisa. Oke, gantian. Tuhan saya dan Tuhanmu berbeda. Tuhanmu Oke, gantian bentuknya cukup. manusia. Oke, Dia gantian. bekerja, bikin kayu, perabot kayu ya kan. Apa Itu sih bisa ya kelihatan kamu ya? gitu. Apa sih ya? Artinya- Lo sudah dijawab ya? Udah dijawab. Oke, gantian. Logikanya Bentar, seperti Kan kamu ini nggak- ya. bentar, Sebentar dulu. Logikanya seperti ini. Ibarat pakaian ketika kotor itu dicuci lagi. Ketika sudah bersih itu dimasukkan ke dalam lemari. Ketika bersih. Sama halnya juga seperti kamu orang-orang kafir. Ibaratnya serbet. Tahu serbet enggak? Ketika dicuci statusnya tetap serbet. Itu tetap sebagai untuk mencuci tangan. Tidak akan dimasukkan ke lemari. Oke, gantian boleh ya? Ya, sudah, silakan. Oke. Kan tadi si Natalin mengatakan dia tidak mengerti, tapi kalimat di belakang dia menggunakan sudah jelas. Apa yang kamu dapat dari ketidakjelasan gitu? Sesuatu yang tidak kamu udah ketahui. jelas. Apa lagi ini? Iya kan, di Itu sini udah lah. Bentar dulu jelas. dong. Itu udah Bentar dulu. jelas. Apalagi Apanya yang yang harus jelas dari saya di depan lihat? kamu sudah mengatakan kau tidak mengerti. Apanya yang nggak jelas? Sudah Apanya yang sudah jelas? dikasih Udah pemahaman. jelas kok. Kamu ibarat lap. Kayak lap, kain serbet. Kain serbet. Iya, kain serbet. Ngerti kain serbet enggak? Walaupun Kamu- dicuci Kenapa tetap sih nggak bisa serbet. sportif? Nggak, Itu aku lah. tahu kenapa Minta. nggak bisa Waduh. sportif. Kamu Diskusinya kalau yang minta Tuhan Apanya bisa yang nggak dilihat sportif dulu ya? jangan kinerjanya, kayak itu bocah. kagak Kalian kan banget. udah umur, jangan kayak bocah diskusi. Lo Kalian iya, udah umur apanya loh. yang enggak? Apanya yang enggak Makanya jangan sportif? ditimpa. Kalau ngomong sama saya satu aja, jangan usah dikit rebutan. Satu aja lah. Dewasa dikit dong. Ya, gini, saya mau bertanya. Ah, Pak. tuh, ada nih. ya silakan. Siapa ini? Masa kita diskusi? Kamu loh, kalian ini loh, komal kalian. Jangan ini pula ya. kau ngatur di tempat Kayak orang. Aduh. Ya, saya mau Jangan bertanya. kamu ngatur-ngatur tempat orang. Saya mau bertanya, Ngatur. tapi sebelum saya Saya bertanya, bentar dulu Bang Marcel, bentar dulu Bang, minta maaf ya Bang, gantian ya Bang. Saya bukan mengatur, ya kan? Ini. Tunjukkan kalau kalian itu memang punya ilmu, ilmiah bicaranya. Tak jawab. Itu gampang gitu. Nah, kamu bilang dulu Kami kesempatan umat Natalin Islam. yang saya nggak bisa Dengar jawab. dulu kau. Pidato Kasih- menjawab. Apa nih orang? Dijawab ini. Ya udah kamu lempar Kami ke umat pidato kalau kamu nggak bisa jawab. Dengar dulu kau diam. Kami Oke, umat Islam mendapatkan syafaat dari Saya tanya ya. Rasulullah. Kalian ya, di dalam Saya tanya hadis sekarang ya. Bukhari ya, di dalam hadis Bukhari nomor 22 dikatakan, keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman sebiji sawi. Oke. Pergi. Oke, oke, Nah, Datuk. kalau Saya Yesusmu, Begini. Yesusmu, Oke. Bang Marcel, Jangan kasih kesempatan bisa bicara. Kalau Bang nah, Marcel, tadi oke, udah kan, Datuk, udah lagi. Udah, oke, Datuk, Apa oke. lagi?
Iya, Oke, apa nih? oke. Tadi si Natali nggak tahu. Tidak Sekarang usah sudah ke mana tadi, kita udah jawab ini. Jangan Ya, sekali oke. itu udah jawabnya. Jawabanmu, Kau udah jawabnya. gue udah dengar Kau udah jawabanmu. jawab ini udah ada. Iya, dengerin. Ini Gua dalam udah dengar hadis jawabanmu. Nabi, hadis Nabi, hadis Bukhari nomor 20 dikatakan, keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman sebiji sawi. Kenapa? Oke, hadis Karena ada Bukhari namanya itu bisa syafaat ditanggapi, Nabi Bang. Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Kami berselawat sudah. kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaatnya. Oke, boleh ditanggapi Dari nggak? syafaatnya itulah kami Oke. ya. Nah, nanti Boleh akan ditanggapi dituangkan hadis kalau Bukhari ada itu? orang yang berdosa seperti yang dikatakan oleh Ustadz Arif tadi, ibarat baju ketika dia sudah dipakai, apakah langsung dimasukkan ke lemari? Enggak. Mau di koma Dicuci sebelah. dulu gantian dari ya, dosanya. sama aja, gantian ya, Nah, gantian ya. sekarang di Pernah kasih Bibelmo, kesempatan iya, kita kenapa tidak? bertanya. Sekarang di Bibelmo di Markus 94 nomor 9 dikatakan semua orang akan digarami dengan api neraka. Apa maksudnya? Oke, gantian ya. Saya ngomong Oke, begini, Ya, kita silakan. fair-fair saja. Ya, Kalian dari tadi bertanya sudah panjang lebar. Boleh kan enggak udah kasih jawab. Ya, kesempatan bertanya kita teman untuk bertanya bertanya? tadi itu. Ya, bentar dulu Bang Marcel ya. Kan tadi si Dato ini bahwa mereka ini mendapatkan doa syafaat dari nabinya Iya, dengan betul. membawa data dari hadis Bukhari. Oke, Iya, isi iya. hadis Bukhari mengatakan bahwa barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, betul? Betul. Oke, sekarang coba kamu jelaskan bagaimana orang yang di dalam neraka itu punya iman. Orang di dalam neraka itu Ketika punya iman. dia pernah mengucapkan di dunia La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan menyembah manusia yang bernanot kayak Kristen, bukan menyembah manusia yang pernah mati terkutuk Oke. kayak Kristen. Oke, cukup. Diam dulu. Jangan kepanasan. Tenang sekali. Orang yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatunya, di dalam hatinya ada sebiji sawi iman dengan pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis dikatakan, Tahu nggak, seperti perlu yang saya tanya sampaikan tadi itu. keluarlah dari api neraka jikalau engkau mempunyai iman sebiji sawi. Oke. Nah, sekarang di Ya. Bibelmu dikatakan, Ya karena Markus jelas kan 9 nomor mereka 9. mencuri dan bersinah saja tetap masuk surga. dengar, ketika dia Dengar minta dulu, ampun, Bang Marcel. dosa, dengar ya. Di Bibelmu, jangankan berzina, membunuh orang, bahkan membunuh Yesus bisa masuk surga. Oke. Enggak usah lari dulu Membunuh Yesus kalau bisa masuk surga. kita. Enggak usah lari dulu kalau kita. Iya. Oke, perhatikan. Itu, Aku tadi aku selesai dulu. gantian dong. Aku selesai dulu. Kami umat Islam tidak pernah ya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak pernah menyembah Tuhan yang punya Jangan nama kayak lari Kristen. dulu kemana-mana. Jangan seperti Jangan orang pagan. kepanasan. Pagan Jangan kan kepanasan. seperti Jangan. itu. Jangan kepanasan. Kami tidak pernah menyembah Tuhan yang bernanot kayak Kristen. Laqad kafara alladziina qala, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan Allah Nabi Isa itu Tuhan itu sendiri. Oke. Kami tidak pernah mengatakan Itu Gantian ya. kena pemanasan Gantian lagi. dong, Gantian gantian. itu. Bang Kepanasan Marcel kamu. tolong Bang. Bang Marcel tolong minta tolong ya Bang. Kepanasan. Dato, oke. Boleh saya Kepanasan. tanya? Tolong. Akun yang tadi mana kan itu? Kasih kesempatan saya ngomong satu-satu saja. Kan itu. Oh, ampun. Udah jawabnya. Oke, Udah oke. jawabnya. Sebentar ya, boleh Kan ditanggapi itu. ya. Ya, silakan. Ubah akun yang Oke. tadi itu kan itu. Yang kedua tadi itu kan itu. Kan itu. Ya, sebentar. Langsung Oke, langsung silakan. merah Silakan. ini masalahnya. Ya, Ya. tadi kan kau Dato Aduh, tadi kau mengutip dari perkataan hadis Bukhari bahwa syafaatmu diterima, syafaat Muhammad Muhammad melakukan syafaat bagi Islam. Oke. Lalu bagaimana caranya engkau mengatakan barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi? Pada waktu di mana kau mengatakan pada waktu di bumi? Yang saya tanya tadi, itu orang punya iman, bagaimana orang punya iman Kan di dalam iman neraka? itu dibawa dari bumi Dalam ketika dia neraka. melakukan di bumi, bukan di dalam bukan Oke. di neraka lagi. Oke. Di bumi ketika dia hidup, dia beriman satu, tidak pernah menyekutukan Allah. Walaupun dia berdosa, dosanya dicuci. Ketika dia mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang ketika dia meninggal mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jannah, Itu kata saja Rasulullah. sudah aneh. Sekarang aku tanya sama kau, Markus 9:49, setiap orang Bukan, digarami oleh jangan api kau lari neraka. dulu. Maksudnya Kita apa?
Jangan Ya, kau lari, sebentar ya. jangan kau menghindar Sebentar pertanyaan. ya. Kau kan bicara bagaimana Saya orang bilang, punya kenapa iman itu di aneh? bumi. Ya, dengan cara tidak. Semasa Ya, hidupnya. ini Marcel apa iya yang mau nanya Siapa ini? itu? Bang Marcel bentar ya Bang, nanti kalau Ya. aku si Arif Oh, ini iya, tahu iya, iya. bahwa mereka ini tahu, iya, mereka di otak iya, mereka iya, saya iya. penghujat, Apa saya lagi, nggak apa bisa lagi, lama apa kok, lagi? pasti diturunin mereka Iya, ini. iya, Nah, iya. bentar Bang Ya, Marcel ya. silakan. Apa lagi? Oke. Apa lagi yang mau Sebenarnya Kau kan tadi pertanyaanmu nggak mengatakan, Apa terlalu lagi yang mau tanyakan? gimana? Apa ya? lagi? tadi kau kan Iya. Tadi kau kan mengatakan bahwa punya iman sebesar biji sesawi dengan tidak menyekutukan Allah pada waktu di bumi. Lalu Di dunia, tadi semasa hadis- hidupnya. Nggak usah Semasa dipotong hidupnya. dulu. Nggak usah dipotong kan saya mereview kembali. Nggak usah Semasa dipotong, nggak usah hidupnya. ditiban. Iya, jangan ditiban, santai aja. Ya, silakan terus apa lagi? Bagaimanapun kau akan maju mundur kena ajaran udah lain. Apa yang kau maju? Enggak, karena Ya saya udah santai dulu, akan makanya aku. jangan tiban dulu suaranya. Apa lagi? Aduh. Apa lagi? Panikan kamu. Apa yang panikan ya Allah? kamu Pertanyaanmu diam dulu, kalau nggak panik kamu diam. Pertanyaanmu ece-ece. Loh, kalau kau bilang ece-ece setidaknya kamu santai dulu Karena menghadapi aku udah ece-ece. bawa data. Kamu kalau nggak ece-ece Karena kamu udah bawa santai. data. Bro Datuk, Kecuali kau aku udah bawa kasih Kamu kesempatan aja bicara lo nggak dulu bisa lah. santai, saya ngomong Ya nggak bisa Allah ya santai kok kamu. Rabbi. Receh kamu Kau bilang kayak tapi kamu ayam, panik. Allah, Allah. patat ayam saja terbuka tutup. Oh iya, ini apa nih? Ini. Kalau kamu santai Datuk, menunjukkan kamu punya ilmu. Tapi kalau kamu panikan itu menunjukkan identitas dirimu siapa. Santai lah, nggak usah tiban suaranya. Saya kan terus apa mereview lagi? kembali. Perhatikan, kau tadi mengatakan bahwa iman orang kalau doa syafaat kepada nabimu kepada Allah, lalu kalian bisa pindah ke surga dengan Betul. hasil syafaat itu. Apa? Iya. Apa? Dengan punya iman sebesar biji sesawi, engkau mengutip hadis Bukhari, oke? Iya, terus? Lalu saya tanya, bagaimana Apa lagi? orang? Aduh, nggak bisa diam ini orang. Udahlah saya turun. Ya apa lagi yang tanyakan? Udah kau diam, jangan panik. Sudah berapa makanya. kali dijawab ya masalahnya ya? Udah jawab tadi kok. Loh, menurut kalian itu jawaban. Saya tunjukkan bahwa Iya itu kalau bukan kamu jawaban. terima nggak usah, itu bukan aslu. Iya, lu saya mau menunjukkan bahwa itu bukan Memang- jawaban. memang Mari, pantat ayam kasih memang. kesempatan saya Datanya bicara ada. bahwa saya menunjukkan itu bukan jawaban. Datanya ada. Saya tambah lagi hadisnya. Hadis Bukhari nomor 6571. Ya. Nih, bacain lagi hadisnya. Ini kok otot sih ya sih loh Saya sudah menyangkal dijawab nggak tadi. hadismu itu? Dijawab Dengerin nggak tuh? datanya. Saya menyangkal nggak hadismu itu? Yang kau kutip tadi saya sangkal nggak? Kan belum. Apa Iya. sih? Panik. Apa Makanya sih? santai kau, jangan panik. Bro, Siapa yang panik? Yang panik Ya udah, itu kalau kau kamu. nggak panik kau diam. Apa itu yang nanti kita panik? bahas di sesi berikutnya. Sudah Ya, dijawab, sekarang kalau boleh Anda saya itu mau tanya. bertanya, Tadi- sudah Ya, dijawab. santai dulu, santai. Tadi si Dato mengatakan bahwa kalau ada punya iman sebesar biji sesawi. Saya katakan bagaimana orang di dalam neraka punya iman sementara dia berteriak kepanasan. Bentar, bro. Dengar ya. Ketika dia Kau hidup kan tadi semasa mengatakan hidup- bahwa Dengar waktu di kau. bumi, waktu di bumi Ketika kan. dia semasa hidup di bumi, dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Itu Termasuk hukum dengan ketika menyembah masih di Tuhan. dunia ya. Masih Ya. di dunia Semasa ya, di itu dunia. ya. Waduh. Semasa Ya, di oke, dunia oke. dia. Apa sih sih ya dia ini? dicuci di neraka kok apa di dunia? Aneh kali ini. Loh, neraka Oke, itu tuh ya, sudah saya sudah sudah tempat kasih ini kau ya. kesempatan cukup Ada banyak bicara. punishment, ada Tolong kasih kesempatan saya bicara. reward. Boleh? Waduh, itu kalau di ini di akhirat itu ada punishment, ada reward. Barang Iya. siapa yang ketika di dunia itu melanggar aturan-aturan agama, ya punishmentnya ya di neraka, dicuci dulu. Oke, Arif. Tetapi ketika Iya. ada iman sebesar biji sawi, pasti dia akan masuk surga nanti. Oke, saya Tapi ngomong ya. ibarat Oke, baju cukup, dicuci cukup. dulu. Kalau Oke, lem cukup. seperti Saya- kamu, kalau Nah, sorbet dengerin seperti dulu, kamu, dengerin, Arif. ketika Dengerin, dicuci Arif. ya tetap sorbet lah, nggak bakalan Iya, dengerin, masuk Arif. lagi. Saya Sudah. dengerin, Arif. Dengerin, Sudah Arif. lah, Saya sudah kan, bilang jawabannya sudah bahwa- lengkap kan. Dengerin dulu, dengerin. Saya kan Waduh. tidak Nah, menyangkal. kita- Dengerin iya. dulu dong. Oh, Ini iya, dia takut tanya pertanyaan apa Saya tuh, kan Arif? tidak Iya. menyangkal bahwa Ini nggak ajaran mau agama ditanya mengatakan ini, ada nggak mau sistem- ditanya Nggak, balik nggak, ini. Iya. Nggak mau Aduh. ditanya balik. Nggak usah balik. Waduh. Ternyata kalian kalau dibahas imannya ya kalian Aku panikan bawa semua. data. Hadis nomor Bukhari nomor 22 dikatakan Gini, keluar Yang Iya, mengatakan dari kau neraka, tidak bawa kata data Rasulullah. siapa Datuk? Yang mengatakan kau tidak bawa data siapa? Iya, terus apa lagi? Ya sudah makanya jangan kau ngeyel sampai ya, sini, jangan biar ngeyel aja ya, apa jangan yang kau ngeyel katakan ya. Iya, teman-teman Kristen yang ada di bawah Iya, yang iya. komentarnya, Bro, kalau saya kau fair- nggak langsung, fair kami saya open report. aja.
Saya mau kami report pertanyakan masal, silakan mengenai di-report. kalian Komal punya saya ini di-report asyhadu- ya. Silakan. Enggak, saya ini menanggapi komentar di bawah. Kalau Komal nggak fair akan saya report Nih, secara Arif, masal. gini. Silakan Arif, gini, di-report Komal saya. Silakan Ya, di-report Arif ya. gini loh, Rip. Gini Saya Arif, mau kalau tanya kamu sibuk mengapa ngurusin orang, mengenai dengerin kalian dulu punya Arif. asyhadu Kalau anna kamu sibuk Muhammadar ngurusin orang Nih, typing, dengerin dulu Arif. Kalau kau sibuk ngurusin orang typing, kau sedang ini? mengabrulkan persoalan Nah, pertanyaan saya loh. dengar. Persoalanmu sudah kujawab. Waduh. Apanya kau Udah merasa dijawab jawaban dengan itu? atas, Bapak Arif. Dengar. Dengar. Coba kita bahas. Benar nggak Kau- jawaban? Coba kalau orang bertanya, Iya. bedakan dengan debat ya. Anda bertanya, ketika Anda sudah Islam menjawab, ya sudah. Oh iya, kau kasih Gitu kesempatan kan? lah, saya bertanya juga. Kau mau Mas- Udah Marcel Marcel ini. dulu lah ngomong dari tadi. Marcel Marcel ini lagi. ganggu. Coba kau Marcel kau ngomongnya. Kau diam. Jawab aja udah tadi. Udah. Saya mau tanya Iya. seperti Ya, silakan, yang apa lagi kalian yang tanyakan? barusan ngomong si Apa Datuk lagi yang kau barusan tanyakan, ngomong Marcel? saja. Apa lagi yang Asyhadu tanyakan? anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Apa? Asyhadu anna Muhammad Ini kok agak Rasulullah. lain memang dari Apa tadi lah kau ini? pertanyaannya. Pertanyaannya agak lain dari tadi. Kobil saya dibunuh, bertanya apa sesuai dibunuh dengan ada apa di yang kalian Al-Quran. punya. Apanya? Yang kau tanyakan itu yang mana yang benar? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kan kalian punya ayat lah. Aduh. Mana? Apa sih? Ya Allah, Rabbi. Saya bertanya, kalian tanya, apa sih? Padahal itu Asyhadu ayatnya anna kalian. Muhammadan Yang Rasul. Asyhadu setiap an hari la kalian ilaha teriak illallah ya. 5 kali sehari. Asyhadu an la Masalahnya ilaha Anda itu illallah. pertanyaannya nggak lengkap, Marcel. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Coba diulang Marcel diulang coba. Ustaz, Apa cepat yang ulang. sudah? Iya. coba ajari dituntun Bang Datuk pelan-pelan. Iya, iya. Artinya Asyhadu an saya la sekarang ilaha illallah. artinya Ini. Asyhadu kasih kesempatan an la saya ilaha ngomong lah. illallah. Kalian dari tadi Coba tadi kau ulang. si Kau ulang. siapa? Dia nggak mau Datuk. Kau jangan dia ngomong, paksa. dia nggak pernah kasih kesempatan dia bicara. Sama itu saya kalian nggak pernah kasih kesempatan Sudah dia jangan bicara. kepanasan ya. Iya ini kepanasan terus ini. Katanya ganti Si ya. Marcel dia nyerocos dari tadi. Kita nggak sampai nggak sempat ngomong. Iya, Dia minta nyerocos bertanya terus. tentang Kobil, pembunuhan Kobil. Di Al-Quran tidak ada. Saya cuma bertanya sesuai fakta. Tadi mau diluruskan sama tadi gini Marcel, tadi itu kamu salah. Trik setiap hari. Kamu salah mau diluruskan sama Bang Datu. Kamu salah pengucapannya mau diluruskan. Coba Bang Datu diulangi coba biar dia tidak iya, salah. biar dia- Coba iya. diluruskan. Kau Yang ikuti ya. penting Kau ikuti ya. kalian mengerti Ya. maksud Kau ikuti tujuan ya. saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba diikuti. Ikuti. Astaga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, ya, sudah. Alhamdulillah. Sah, sah, sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah. Amin. Dengar dulu. Kalian ribut sekali. Artinya Marcel artinya seluruh artinya Marcel silakan. Pernah mau kasih kesempatan kita bertanya. Artinya. Sah Kang Dito. Sah. Repot sekali. Saya. Cuman itu saja saya mau bertanya. Saya. Repot sekali. Bikin malu saya kalian. Artinya apa Ustaz? Artinya? Intinya alam maha besar, aku bersama Allah. Muhammad adalah Udah tadi itu udah sah. utusan Allah. Sudah sah. Ya, jadi Aduh, muridnya Bunda Natalia berhasil hari ini. Luar biasa. Sebentar ya. Itu kan saya baru terjemahkan. Sekarang saya baru mau bertanya. Kalian ini ribut sekali. Baru sepenggal itu saja kalian sudah ribut. Kayak sudah seperang dunia ketiga ini. 720 orang menyaksikan. Memalukan. 720 orang nih. Memang fakta begitu. Dari tadi kita ngomong nggak bisa. Coba diulang lagi. Ulang lagi. Saya sudah terjemah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambil mangkat ini. Lihat kan Begini. tidak pernah Asyhadu an bisa la selesai. ilaha illallah. Akan diulang terus seperti ini. Akan diulang terus seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sah itu Muhammad tadi. kuda cuki. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia udah mau turunkan. Dia udah mau turunkan. Dia bilang Ya udah. gitu, diturunkan. Karena kalian tahu. Udah, turun. Oke, bagus Ya, Marcel. betul. Ini KTP dikirim. Ya, KTP dikirim. Nih si jiwa baru bilang itu tidak sah. Kan dia nggak ada dia. Iya, karena kau yang bilang keberkosa. Enggak, aku. Alasannya apa nggak sah? Alasannya nggak sah, Pak.
Si Jawa Baru kok yang ngomong. Sekarang aku nanya sama kau. Kau tadi kan pertanyaanmu sudah kejawab. Nah, Belum. sekarang aku tanya sama kau. Markus Belum kejawab. 9:49. Belum kejawab, Datuk. Udah jawab datanya dah. Nah. Semua orang akan digarami dengan api neraka. Kapan Yesus mengeluarkan orang dari neraka? Datuk, aku itu bahas imanmu. Ya, kekal, Iya, ya. kita ganti-gantian. Kali ini Ganti-gantian. dengerin Iya. dulu. Sekarang aku Dengerin nanya, di dalam Markus 9:49, semua orang akan digarami api neraka. Kapan Yesus menyelamatkan dari neraka? Kamu bawa ke situ, kamu mau ngindar. Macet. Kok macet? Macet. Hadis yang kau bawa itu. Macet. Dengerin dulu. Jangan apa-apa kau bilang macet. Saya Aku ini orang nanya Kristen. Markus 9:49. Setiap orang akan digarami. Iya, Datanya kau lari mana? ke Alkitab. Kau lari ke Datanya mana? Aduh. Dengerin ya. Tadi Gantian ketika bicara. kau Gantian tanyakan, dulu bicara. datanya mana? Aduh, Tadi gantian kau dong. tanya tentang Islam, dicuci dosanya di dalam neraka. Aku tunjukin datanya bahwa Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan kami umat Islam dari api neraka. Ada datanya. Saya sangkal gak ketika datanya. Markus Yang menyangkal datanya siapa? Markus 9:49, Aduh, lari ketika kau ke Alkitab. Kristen Artinya kau nggak digarami kuat api dengan neraka, imanmu. mana datanya Yesus menyelamatkan kau dari neraka? Tunjukkan datanya. Iya, sekarang kita lari ke Alkitab. Kau nggak kuat bahas imanmu. Silakan. Ya udah, kalau kau silahkan. Markus Kita bahas 9:49, imanmu. tunjukkan datanya Yesus akan menyelamatkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan. Ini Ya. kan tanya balik namanya. Kan ada feedback harus ya. Loh, Jangan kau hanya ini yang bertanya. Dari dulu nih, dengerin Arif. Dari dulu kalian memang selalu mirroring saya Nggak tanggapi. bisa, Ya, nggak dari bisa, dulu. nggak bisa. Lu Dari jangan dulu ditanggapi bukan lah. begitu. Saya ini orang Kristen. Lu Coba jadi sekali tanggapi kalau Anda, kalau memang kamu itu pahami, sudah ditanggapi aja. ini loh. Tanggapi aja. Enggak, yang ada di otak gua dengan kalian lari ke Alkitab, itu cara kalian untuk mengaburkan persoalan. Lu kan sudah dijawab ya, tinggal kita Tanya yang dijawab. tanya. Mari saya buktikan itu Iya. jawaban apa narasi. Kok ada dalilnya kok ada narasi? Ada dalil yang menyangkal Dalilnya dalil itu sekarang aku siapa? tanya sama kau. Saya memang menyangkal dalil Markus itu. 9:49. Emang saya Ketika sangkal dalil dikatakan itu? setiap orang digarami api neraka. Tuh, kan? Tunjukkan satu data saja. Yesus menyelamatkan orang dari neraka. Tunjukkan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dalilnya mana? Datuk, gue jadi Dalilnya ketua mana? lo lihat lu yang udah tua. Dalilnya Benar, Dok. mana? Lama kamu jadi Islam, lo nggak kuat dengan imanmu. Mencret. Kok mencret? Kalau kau nggak mencret, kenapa lari dulu ke Alkitab? Gitu loh, kalau nggak mencret kau. Markus 9:49 dikatakan ya semua orang, setiap orang akan digarami api neraka alias dibakar dulu dalam neraka. Yesus tidak pernah mengatakan aku akan mengeluarkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kalau ada Kristen diselamatkan dari api neraka, aku bayar kau 1 HP. Nih dengerin ini. Nah, tadi saya sudah katakan, ya. Jawab. Kenapa sih kamu nggak bisa Jawab. dibahas imanmu? Kenapa? Jawab. Kan kau sudah kau jawab tadi. Sekarang kau Saya jawab. biarkan saya membuktikan. Jawab. Aduh, Datuk. Jawab. Markus 9:49 dikatakan setiap orang akan digarami api neraka. Tunjukkan satu saja ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan. Oke, dengerin ya, saya sedikit kasih tanggapan ya. Jangan kamu berpikir bahwa iman Kristen harus dicuci dulu di neraka baru ke Islam. Tunjukkan baru datanya. pindah ke Itu surga. apa namanya? Setiap Yohanes- orang akan digarami api neraka apa namanya? Ya, itu lain poin. Enggak seperti di otakmu. Poin. Ya. Kita Yohanes 10. Kita baca. Kita Inilah baca kau sebelumnya. tanya, Jangan tapi kamu- kita ngomong kau jangan potong kau apa menipu. lah kau. Iya. Di dalam Markus 9:47. Kau tanya, tapi kita mau jawab, kedua kau matamu. potong. Kata Yesus ya. Cungkilah kedua matamu, kata Yesus. Jikalau matamu menyesatkan kamu,
lebih baik kamu tidak punya mata masuk ke dalam kerajaan surga daripada engkau dilemparkan ke dalam neraka. Karena setiap orang akan digarami api neraka. Sekarang tunjukkan sama saya Yesus menyelamatkan Kristen dari api neraka. Udah, berarti kamu nggak siap bahas imanmu. Kita lari ke Alkitab. Saya nanya kok. Kamu kok ketawa? Macet. macet? Kamu loh yang macet. Saya udah bilang. Kamu ngerti nggak bahasa gua? Kamu nggak siap dengan Markus iman. Kita lari ke Alkitab. 9:46 kita ya. Gitu kayak. Markus 9:46 kita baca. Iya, Markus 9:46 kita baca. Iya, kita bahas ke situ. Cungkilah kedua Tapi kau matamu. akui dulu kau nggak siap dengan imanmu, biar kita lari ke situ. Kok nggak siap? Kok sudah bawa? Markus Jangan makanya kau bilang, 9:46 jangan kita kau kayak. bilang aku Nih. macet. Aku minta Iya. sama kamu. Kalau kita mau bahas nih, Alkitab, nih. akui kamu nggak siap dengan imanmu, biar kita bahas Dan Alkitab. jika matamu menyesatkan nggak mau engkau, ngakui. cungkilah, Pelit kamu. cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Nah sekarang di dalam ayat sebenarnya, karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Silakan tunjukkan Yesus menyelamatkan Kristen dari api neraka seperti yang saya bawakan data tadi. Silakan. Ya, kamu ngerti bahasa Indonesia yang baik kan? Kalau kita mau bahas Alkitab, Jawab. oke? Aduh, ini orang. Kamu ngerti nggak Jawab. artinya? Saya mau mengarahkan diri saya untuk menjawab pertanyaanmu. Jawab. Pak, Iya, saya jawab. Saya jawab. Silakan. Tunjukkan Oke. saja. Nah, sekarang saya akan jawab. Kamu akui, kamu nggak siap bahas Kok bisa imanmu. aku akui? Kan udah saya bikin data Kalau tadi. kau memang itu kau dengerin. Kalau Nabi kau bilang, Muhammad aduh. mengatakan, keluarlah kalian hai orang muslim. Ketika ada satu sebiji sawi saja ada iman dari dirimu. Nabi Muhammad mengeluarkan. Sekarang di Bibelmu, tunjukkan dikatakan, dari manapun kau cari literasinya, Yesus menyelamatkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan. Tunggu. Dato, hadis Bukhari yang kau bawa itu kan saya tidak sangkal, ya. Itu Supaya kan udah kenapa lagi? Kenapa lah kamu Terus setiap sekarang kali aku nanya sangkal? sama kau. Kamu malu ya? Markus Kamu panik. 9:49. Setiap Yang orang menyatakan akan kau tidak bawa digarami api data siapa? neraka. Yang Tunjukkan mengatakan kau tidak bawa datanya. data siapa? Yang mengatakan kau tidak bawa data Nah, siapa? sekarang aku mirroring. Data yang kau bawa Datanya itu. di mana? Macet lah. Macet. Ditanya data kejang-kejang. Yang aku tanya itu Yesus, bukan Paulus. Lanjut, Bang Mbak Teralia sama Jiwa Baru. Ditanya data, enggak bisa jawab. Ini, setiap orang, Zeka naik ke atas, Zeka naik ke atas. Zeka. Saya nggak mau digiring kemana-mana. Tadi bilang nggak menjawab. Pas mengakui apa yang saya akui. Saya udah bawa data kok. Dibilang saya nggak Kenapa Oten mengakui. ini kalau ngomong nyerocos gitu deh. Kenapa ya? Gak bisa gantian. Iya. Kita bawa data ketika ditanya, kenapa umat muslim itu dicuci dulu dosanya? Namanya juga orang pakai baju, terus mau masuk ke tempat yang bersih, lemari, emang langsung masuk ke lemari itu? Enggak, kan dicuci dulu kan. Assalamualaikum, Dek. Wah, mantap ini bunda kita. Ini Rita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ada mute ah. anak bunda di sini. Ada itu di samping itu, di samping. Di samping di bawah, di samping Oh, bawah. ada anak bunda. Apa kabar bunda? Lanjut dulu. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bunda baru bisa memperlihatkan wajah bunda yang manis ini karena bunda juga punya kegiatan di belakang layar. Oke. Tadi bicara tentang dosa. Teman-teman Kristen tuh harus paham ya. Dosa itu bukan benda, tapi sesuatu yang abstrak, yang tidak berbau, tidak berbentuk, tidak bisa ditowel-towel, yang adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka kita berdosa. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita mendapatkan pahala.
Sebenarnya sih apa relevansinya dengan kemahaadilan Tuhan di situ? Di situ membuktikan bahwa Tuhan kita itu maha adil, bukan Tuhan yang suka-suka bapak moyangnya aja gitu loh. Karena ada tuh kayak gitu Tuhan kan. Giliran orang benar dihukumin, orang berdosa dimaafin, diampuni, dicintai, kan lucu. Itu namanya ketidakadilan dalam sistem keagamaan tertentu. Saya nggak bilang agama manapun ya, tapi ya kalau ada begitu ya nggak adil. Nah, dengan adanya neraka dan surga itu membuktikan Allah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat adil. Kenapa? Karena lu kebayang gak sih lu mati dalam keadaan masih belum bayar hutang, tiba-tiba lu yang berhutang ya, orang yang kalang kabut, lu enak aja melenggang kangkung masuk surga, ya kan? Makanya ada yaumil hisab, makanya ada yang namanya hari penghakiman. Itu bentuk keadilan Tuhan. Aneh saja kiranya kalau ada surga di mana ketika orang mati tuh tiba-tiba lu masuk surga aja gitu tanpa ditanya lu pernah ngapain dulu waktu kecil, kamu pernah ngapain dulu waktu umur 25 tahun, kamu pernah nyolong keledai enggak, kamu pernah menjolimi perempuan sundal enggak. Nah, kalau tiba-tiba kamu masuk surga aja berarti Tuhannya bukan Tuhan yang konsisten begitu. Ya, jadi teman-teman, memang ada perbedaan teologi dan perbedaan eskatologi atau perbedaan dalam ranah ini kita bicara eskatologi ya, karena kita bicara konteks surga dan neraka. Eskatologi itu salah satu ilmu yang mempelajari terkait tentang apa yang akan terjadi nanti. Ya, kalau soteriologi bicara tentang keselamatan. Maka dalam eskatologi Islam yang namanya nanti setelah kematian ada yang namanya disebut dengan yaumil hisab, di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Nah, itu teman-temanku ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok di Islam itu harus masuk neraka? Beberapa orang Islam yang mana dulu? Nggak semua orang Islam masuk neraka langsung. Makanya ada orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu mereka langsung goes to surga tanpa perlu dihisap. Seperti nabi-nabi, anak kecil yang belum balik, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mereka tuh goes to heaven tanpa perlu dihisap. Kenapa? Ya memang aturannya begitu. Nah, karena Allah Tuhan Maha Adil. Yang nanti dihisap itu adalah orang yang ketika dia di dunia dilihat sholatnya ternyata bolong-bolong, nggak sempurna, maka dilihat ada nggak sholat sunnahnya, dilihat sholatnya sempurna, dilihat sholat sunnahnya sempurna, ya sudah dia nggak perlu lagi banyak cerita karena Allah sudah mengatakan orang yang benar-benar sholat itu pasti akan menghindarkan dirinya dari maksiat. Makanya kami umat Islam kalau masih bermaksiat tapi ngakunya sholat, sholatnya diperbaiki gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah perbedaan kita. Nggak masalah sih kita beda. Nggak mesti harus sama kan dalam hidup ini. Nggak, kalau kita sama ya nggak seru. Di Kristen aja tuh beda-beda gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada Bunda Gembala hanya mau teman-teman Kristen yang awam tidak mampu membuka camp, kredibilitasnya tidak ada, kapabilitas tidak ada, jangan berdebat dengan Bunda. Berat ya anak Bunda ya. Silakan bertanya saja kepada Bunda yang edukasi. Bukan takut, tapi di Islam itu kami nggak boleh zolim. Kalau orang awam berdebat dengan saya, ya saya berarti Berdebat sama itu kayak masa apa profesor perlu? ngajak Gini, berdebat itu kan yang diperlukan bicara, bukan Silahkan Bukan. Marcel bertanya Ilmu. aja. Waduh, maaf kalau ya, nggak bisa bukan debat. bicara. Sorry ya, di kami itu Bertanya. berdebat itu bukan bicara aja. ODGJ juga bisa bicara. Di kami dalam Islam itu berdebat itu dibutuhkan kecakapan, intinya intelektualitas. Kalau nggak punya argumen intelektualitas, Anda dengan argumen saya tidak perlu saling. tapi saling saya harus maaf, itu kan hak saya, kok maksa? Oh bukan saya maksa. Saya nggak mau memaksakan diri saya untuk berdebat dengan orang awam. Kenapa? Itu merendahkan diri saya. Saya downgrade. Bukan saya maksa. Nggak, kalau kamu awam, kamu tanya aja. Kalau kamu berilmu, boleh debat sama saya. Pak John, di mute dulu. Itu aturan saya. Ya, saya tuh orang yang tidak diintervensi sama manapun. Jadi saya punya aturan bahwa Islam mengajarkan kami tidak boleh, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama, finnar kata Allah, kata Rasulullah. Jadi saya nggak mau. Saya mau orang awam itu bertanya, saya kasih ilmu. Dan kalau kamu berilmu, ya kamu buktikan kamu berilmu. Satu, buka camp. Kedua, tunjukin kamu pernah menimba ilmu di mana. Kalau kamu orang awam mendebat sama saya, ya udah saya kalah aja, kamu menang aja. Karena kami tidak dianjurkan untuk menang-menangan kalah-kalahan, karena kami mau edukasi. Saya tidak ada persiapannya. Nantilah kalau gitu ke depan. Kamu bertanya saja kok. Kamu di sini bertanya aja. Apa persiapan gue bertanya? Loh. Bertanya aja, bro. Oke. Jadi saya bertanya ya. Ngerti gak sih? Dengarkan baik-baik. Bertemu Bunda Gembala, orang Kristen awam itu diberikan hak untuk bertanya saja.
Sekali lagi Bunda Gembala katakan, orang yang beragama Kristiani, kalau mereka itu awam, mereka hanya diizinkan bertinyi siji kipidi bindi gimbili. Kenapa? Bunda Gembala tidak mau merendahkan diri kalian dan merendahkan diri Bunda. Kenapa Bunda merendahkan kalian? Ya masa kalian sama kayak gini? Kamu coba berpikir. Saya udah jago MMA-nya. Terus kamu nggak pernah belajar karate. Tiba-tiba saya aja kamu naik ke ring tinju. Artinya saya jahat. Mau membubuki orang yang nggak ngerti apa-apa. Nggak boleh. Harus sepadan dalam pernah ranah. baca Makanya belajar. buku Who is this Allah? Apa itu buku? Buku itu gunanya apa untuk debat? Ya, kalau itu saja Iya, kamu saya tanya, belum buku baca, itu gunanya untuk debat apa? Kalau itu saja kamu Lah, belum baca. Gini loh bro, Berarti kalau ilmumu saya belum tanya apa sampai. kamu pernah membaca buku ortodok, buku semua buku kanonisasi ortodok kamu sudah baca? Kamu sudah pernah membaca seluruh Saya Deuteronomi tidak baca Kanonika? semua. Oh, enggak usah deh, kamu Berarti sudah saya cukup membaca semua mengerti. Bible enggak? Ngapain kamu baca buku yang ditulis oleh manusia sementara Bible aja nggak kamu baca semua, lalu kamu meminta saya untuk membaca buku yang nggak ada kepentingannya bagi saya. Dalam ranah dialektika, saya ini punya yang namanya adalah fokus utama kajian. Fokus Oke, utama kalau kamu- kajian saya adalah prodinya komunikasi. Diam dulu. Itulah kenapa saya nggak mau debat sama orang awam. Kenapa? Tadi Orang awam bangga-banggain itu orang awam. diri, biar 1 jam kita dengar-dengar Apa sih ngomongnya nggak jelas. Bangga-banggain diri. Saya dari tadi suruh Kasihan kalian tuh sekali bertanya. kamu. Aku Kamu bangga-banggain diskusi, diri. Kamu sudah banggain diri kamu hebat. Kasihan sekali. Saya tidak merasa diskusi dengan kalian. Saya mau kalian bertanya. Kalau nggak mampu bertanya kan nggak ada yang lain. Kamu mau saya Kamu bertanya? baru naik. Sekarang saya Ya bertanya. Allah, saya mau kalian bertanya. Ini gimana Iya, sih sekarang saya otek-otekku bertanya. malah kejam? Coba boleh diam? Ya memang tugasmu bertanya aja. Ya Diam, kawan Mas. Kristenmu lah suruh diam itu. Coba diam sebentar, saya bertanya. Lah sekarang. kawan Kristenmu suruh diam itu. Iya, Kawan brother, Kristenmu kesurupan itu. brother, tolong diam. Tuh kawan Kristenmu udah kesurupan. Bro, Kesurupan pneuma dia bro, tuh. tolong diam sebentar, Tuh, saya tanya. suruh tuh. Nah, oke. Kamu suruh kawanmu diam itu. Sudah, dia Suruh sudah kamu diam. kawanmu dulu, bukan saya. Saya udah diam. Nah, sekarang saya tanya kau. Kalian bertanya saja. Kau buka Al-Ma'arij. Tunggu dulu. Bentar. Kau buka Al-Ma'arij ayat 40. Bentar dulu. Bentar dulu kau lagi. tahu nggak posisi kau di sini? repot Posisi sekali kau tuh belajar, Lu bertanya, bukan sudah menyuruh-nyuruh suruh bertanya, aku. Saya bertanya, repot lagi. Kenapa orang Kristen tuh kelakuannya kayak binatang terus ya? Saya suruh kamu bertanya, bukan nyuruh-nyuruh. Kau bertanya di sini, bukan nyuruh-nyuruh aku. Aku bukan budak kau. Kau pikir aku orang Kristen diperbudak sama ayat-ayat di kitab kau? Kita cuma Aku asal ini tanya, nanti independen. kau tanya di ayat mana? Di ayat mana? Ya, Silahkan kau bertanya. Kalau Sekarang kau butuh saya tanya dalilnya kau yang berdasarkan ayat bacakan, bukan saja. aku yang kau suruh-suruh. Ya sudah kau tanya, apa yang kau Sekarang saya tanya? bertanya berdasarkan ayat, kalian bilang saya disuruh-suruh. Kau bertanya, tahu ngerti bertanya? Bertanya itu gini loh, siapakah, mengapakah, bagaimanakah pengertian dari ayat ini? Bacakan ayatnya. Bukan aku yang kau suruh-suruh buka ayat. Kau pikir kau, aku pembantu kau? Saya pertanyaan saya. Nggak ada Saya atur adab lagi. Kristen-Kristen ini loh. Di mana-mana atur orang pertanyaan Kristen saya. kalau agamanya Protestan, Shush, kenapa kau kau jarang terlalu beradab? ribut. Saya tanya sekarang. Kau yang ribut. Sekarang Silakan, saya kau dari tanya. tadi suruh Kau diam, bertanya saya kan? tanya sekarang. Ya silakan. Ya udah kau tanya. Berdasarkan Al-Ma'arij 40, di situ ada tiga oknum. Ada aku, ada Tuhan, dan ada kita. Coba tolong dijelaskan itu. Bagaimana aku siapa? Yang mengatakan Tuhan siapa, dalam kita Quran siapa? surah Al-Ma'arij ada 3 oknum siapa? Yang mengatakan dalam Quran surah Al-Ma'arij yang kau maksud itu ada 3 oknum siapa? Loh, di ayat kalian makanya saya suruh baca. Bukalah baca. Makanya yang saya tanya, yang mengatakan di situ ada 3 oknum itu siapa? Nama orangnya siapa? Ahlinya namanya siapa? Apakah dia ahli bahasa Arab, ahli tafsir, goblok atau pun scholar, baca atau di ahli situ, dia teologi tahu kami? ada 3 orang. Ada 3. Makanya aku bukan 3 tanya, orang, yang tapi mengatakan kalau 3 oknum di situ siapa? Bukan Yang 3 mengatakan orang, siapa? tapi ada 3 pokok. Sekali lagi saya tanya ya, Ustadz Arif, 3 kalau pokok. orang ini tidak mampu menjawab, kita butuh pasien lain. Ada 3 Siapa pokok. ahli Kenapa kalian yang mau kasih tendang mengatakan saya? di Karena kalian dalam nggak bisa jawab. Jangan malu. bukan nggak bisa jawab, saya tanya. Segala kuasa sudah ada di Oh udah, udah. Saya bertanya Mau saya sekali baca? lagi ya, yang Saya mengatakan bacakan di ayatnya. ayat itu, Kau mau saya bacakan silakan. Kau mau saya bacakan Silakan, ayatnya? nggak usah tantrum, biasa aja. Baca memang dari tadi aku suruh kau bacakan terjemahannya kan? Ya, maka aku itu satu bersumpah dengan Tuhan. 2. Aku sudah ada aku, sudah ada Tuhan ya. Aku bersumpah dengan Tuhan
yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan, bintang. Sesungguhnya kami, di situ kami itu lebih dari satu orang ya. Benar-benar Maha Kuasa. Nah, silakan kau jelaskan itu. Oke, diam ya, kau bertanya. Oke, saya yang jelaskan, diam, tutup mic. Saya akan mencoba untuk mengatakan hal yang jangan jadi binatang. Saya lagi menjelaskan. Saya paling nggak suka kalau ada anak hewan yang minta bertanya, kita jelaskan malah ganggu. Sama seperti ini. Aku bersumpah demi pemilik kamar ini bahwa kami betul-betul mampu merapikan kamar ini. Sis, coba kau tunjukkan diksi. Aduh, hewan ternak ini emang kenapa sih pantas Yesus mengatakan Bani di luar Yahudi itu anjing? Karena kelakuannya emang kayak gini. Saya lagi menjelaskan, jangan ganggu dulu ya. Tolonglah, jangan kesurupan pneumahagios di sini ya. Tunjukkan kalau kau tuh manusia. Jangan tunjukkan Kristenmu di hadapanku. Saya lagi menjelaskan. Kau kan bertanya. Kalau kau bertanya, yaudah kau di bawah, kau dengarkan di bawah aja ya. Karena kau ganggu aku. Sama seperti saya berkata, aku bersumpah demi pemilik kamar ini sesungguhnya kami mampu membersihkannya. Bukan berarti ada 3 oknum. Aku yang bersumpah demi pemilik kamar ini, aku juga yang punya. Aku dan kuasaku membersihkan kamar ini. Aku bisa beli pembantu, bayar pembantu untuk bersihkan kamarku. Bukan berarti pembantu itu termasuk kepada Tuhan, pemilik kamar ini tidak. Karena aku punya kuasa. Karena kata nahnu untuk Allah, itu Allah dan kuasanya. Kalau misalnya aku bayar orang untuk bayar pembantu, tetap aku yang membersihkan. Karena aku bayar orang untuk jadi pembantu di kamar ini. Nah, kau mengatakan bahwa di ayat itu ada 3 oknum. Coba aku tanya sama kau, siapa ahli? Ahli bahasa Arab kah? Ahli teologi kah? Mau dia agamanya Kristen kek, tapi dia ahli dalam bahasa Arab kah, gramatikal bahasa Arab dia kuasai, seperti Izutsu Toshihiko, Louis Maaluf, Snok Horgonye, ahli-ahli yang beragama Kristen yang pernah mengatakan bahwa surat Al-Ma'arij itu terindikasi ada 3 oknum, namanya siapa? Kau nggak mampu jawab dari tadi. Maka kau hanya berpolemik dengan ketololanmu yang nggak paham Al-Quran. Karena kau mengutip dari terjemahan lalu kau menghilangkan konteks ayatnya. Inilah kenapa aku katakan kau mau mati sampai kapanpun kau tetap akan tolol dan dungu. Kenapa? Ya kau memilih untuk dungu. Kau bertanya, aku menjawab, tapi kau nggak mau dengarkan jawabanku. Makanya kau kuturunkan. Kenapa? Ya memang kau itu bukan orang yang butuh jawaban, tapi kau berpolemik dengan kedunguanmu. Makanya aku tanya dari tadi, kau punya kapabilitas apa berdebat sama aku? Kalau kau menguasai ilmu, misalkannya ilmu bahasa Arab, kau boleh berdebat sama aku. Kau luruskan setiap kesalahpahamanku dari ilmumu. Tapi kalau kau cuma mengaku punya Roh Kudus dalam dirimu dan kau berkata-kata sesuai dengan arahan Roh Kudus kau suruh Roh Kudus kau keluar, lalu dia naik ke komal ini, masuk ke dalam badan siapa? Dengan aku berdebat. Aku berdebat dengan Roh Kudus kau aja. Capek aku melayani kau. Ya, jadi tolong Roh Kudus kau suruh keluar. Kalau perlu suruh Roh Kudus kau berhadapan dengan aku dan aku ngobrol dengan Roh Kudus kau. Biar aku yang debat pakai Roh Kudus kau kan bisa tuh bahasa-bahasa manapun. Ya, bahasa-bahasa luar negeri kan Sikira Baraba bisa. Sama aku aja Roh Kudus kau berdebat, jangan dengan kau lah, karena kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Mungkin Roh Kudus kau bisa ngerti bahasa Indonesia, biar sama aku berdebatnya ya. Sama kita di analoginya, aku bersumpah demi pemilik kamar ini dan sesungguhnya aku benar-benar bisa membersihkan kamar ini. Ya akulah. Aku bersumpah atas diriku sendiri karena aku yang pemilik kamar ini. Dan aku juga yang membersihkan kamar ini karena aku mampu berkuasa. Kami itu, nahnu itu artinya adalah aku dan segala kuasaku. Kuasaku apa? Aku telepon pembantu. Aku suruh orang mengerjakan. Bukan berarti orang itu adalah pemilik kamar ini. Kau kan gak ngerti diksi-diksi begini. Kenapa? Karena kau umat terjemahan. Itu pun kau salah. Diksi bahasa Indonesia pun kau gak ngerti. Nah, makanya aku tanya untuk memvalidasi argumen kau. Tadi kau bilang apa? Apa salahnya berdebat? Yang penting kan argumen. Kau bukan argumen. Kau congortologi, dekku. Makanya aku bilang argumen itu apa? Argumen itu pernyataan-pernyataan yang seharusnya ilmiah. Kalau kita dalam ruang publik yang diskusinya ilmiah, harus ilmiah jawabanmu. Maka contoh aku bilang, di dalam kekristenan itu masih sampai detik ini masih bertengkar tentang siapa Yesus. Itu kata siapa? Beberapa profesor dan doktor. Artinya perkataanku itu divalidasi oleh orang berilmu. Atau contohnya gini, Kristen adalah agama yang terindikasi sinkretisme. Siapa yang mengatakan? Para ahli. Ahli yang seperti apa? Ya ada namanya Ben Abrahamson. Jadi orang-orang yang nggak sembarangan, orang-orang yang belajar. Lah aku nggak tahu kau pernah baca buku apa. Kau sebutkan nama satu buku. Kau sudah baca buku ini. Kalau kutanya kau pernah baca buku Harry Potter nggak?
Terus kalau kau bilang aku nggak bisa jawab, aku nggak pernah baca, lalu bisa aku bilang, kau tolol, kau dungu, nggak bisa debat sama aku. Apa kayak gitu-gitu? Memvalidasi seseorang itu berilmu atau tidak, tanyakan kapabilitasnya, tanyakan kredibilitasnya. Contoh kayak aku, kalau kau tanya apa kapasitasku, aku mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam yang mana penelitianku adalah debat dan diskusi lintas agama, dan itu skripsiku. Aku punya teori-teori, landasan teori terkait diskusi lintas agama berdasarkan azas-azas Islam, dan itu menjadi skripsiku, penelitianku tentang itu. Jadi kalau kau tanya tentang aku bisa menyebutkan teori komunikasinya apa, metodenya apa, ya, dalilnya apa. Lah kau naik ke sini bertanya, disuruh bertanya. Kenapa Kristen-Kristen yang naik di Komal Islam kalau ada aku disuruh bertanya itu udah kejang-kejang gitu loh. Nah, ini Ya udah silakan sebenarnya jual bertanya lagi kecap anak bunda. ini. Kalau saya lihat, saya dengar ini kecap aja semuanya. Bangga-banggain diri nggak ada. Ya, Nggak ada. pendapatmu nggak ada manfaatnya. Yang Kecap mengatakan semua aku itu jual kecap kan bohong. kau. Iya kan Memang, kata kamu kau, dan banggain kau nggak penting. ilmu apa skripsimu itu nggak ada Yang masuk mengatakan dalam ku jual kecap tuh kau. ini. Diskusi Yaudah, ini bicara indikasi soal kalau aku apa topiknya? topiknya adalah kau bertanya, aku menjawab tuh topiknya. Topiknya Tadi kamu adalah nggak bisa Kristen jawab bertanya, tadi. Unrifa menjawab. Tadi Apa kamu yang nggak aku bisa jawab kita apa? temenin dia. Yang mana yang nggak bisa aku jawab? Ya kan tadi nggak tahu itu bahasanya tadi masih ada Tuhan dan Tuhan yang Apa ini? Udah belajar bahasa Indonesia Sudahlah. dulu ya. Sudahlah, Belajar saya bahasa Indonesia dulu. nggak tahu lagi Ya. saya apa yang Belajar dibahas. bahasa Indonesia dulu ya. Tapi Bisa kalau orang menjawab juga pertanyaan itu indikatornya Naik di seperti Komal apa? terus Contoh gini nih. bangga-banggain diri, saya pikir orang juga mau dengar sih. Enggak aku. Sorry ya, mengatakan kalau kita seorang akademisi itu bukan membangga-banggakan diri, itu Nggak namanya bisa. realitas, dan itu Nggak adalah bisa, itu fakta. harus Loh, diuji kok dengan nggak bisa? diskusi. Kok? Kalau nggak ada topik Yo, diskusi nggak tunggu bisa dulu. ukur kamu. Kapasitas kau mengujiku Indikator apa? kamu Tunggu nggak dulu. bisa diukur. Sorry, Kalau jangan besok samakan kayak saya dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda diuji sama setan, saya nggak mau. Saya yang harus menguji saya orang yang lebih berilmu dari saya. Kamu lebih gimana berilmu dari kamu saya. bisa? Kalau saya bilang begitu gimana? Kamu lebih berilmu dari saya nggak? Kalau kamu lebih berilmu dari saya, kamu boleh nguji saya. Kamu Iya, lebih berilmu gimana? nggak dari saya? Ayo kita saling mengimbang. Gini, masa dosen diuji sama murid? Nggak ada ceritanya begitu. Yang Kamu menguji nggak tahu. murid adalah dosen. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya siapa? Ya makanya perkenalkan dirimu. Kamu sekolah apa? Nggak perlu. Kita debat aja. Apa? Ya wajar lah aku nggak tahu kau. Kau nggak memperkenalkan dirimu. Kau nggak sombong kayak kamu. Kau nggak suka sombong. Saya suka semua unjuk-unjuk kayak Sorry. kamu. Mengatakan kita seorang akademisi dalam ranah dialektika itu bukan kesombongan, tapi itu supaya orang tahu bahwa mereka mendengarkan omongan. Orang diuji Coba dari kau tunjukkan mereka. definisi kau tunjukkan Diskusinya. kesombongan definisinya begitu. Coba diskusi apa dulu, baru ketahuan kamu hebatnya. Nah, maaf. Yang diskusi sama saya itu bukan orang awam. Diskusi sama saya itu orang yang berilmu. 1 jam. Iya, kamu menurut kau. Kecap namanya. Iya, terus kau mau ngapain? Mau curhat? Bukan. Kamu terlalu Udah. banyak sekali ngomong tentang Mau diri bertanya kamu nggak? sendiri. Mau bertanya Itu nggak? kebohongan Mau semua. bertanya nggak, Kristen? Udah diam, Pak John mau bertanya, udah diam aja. Udah diam, jangan terguncang dong. Masa baru disuruh tanya aja udah terguncang gitu? Biasa aja kali. Oke, Pak John kalau mau bertanya. Ingat ya, Kristen awam sama saya jangan berdebat. Karena itu menurunkan value saya dan merendahkan diri kalian. Karena nanti kalian babak belur. Jadi yang bertanya kepada saya itu orang awam yang berilmu, boleh buka cam lalu kita diskusi 2 arah. Ya, yang berilmu. Yang berilmu itu ciri-cirinya adalah dia memiliki literasi ketika bicara. Dan literasinya itu minimal mungkin website dan situs yang umum yang dipercaya oleh banyak orang paling kecil itu. Dan paling bagus itu jurnal. Tapi kalau tidak punya data dan literasi, kalau sumber primer itu kitab suci masing-masing. Kalau tidak punya data literasi jangan debat sama saya ya. Saya minta maaf ya, udah kalian menang aja. Udah saya akui kalian menang. Oke? Gitu. Oke, yang Kristen aduh, ganggu sih. Udah di bawah aja, nonton aja tip-tip layar ya, di bawah tete ya udah. Kamu curhat sama orang tuamu aja bilang, "Masih Pak bangga-banggain dirinya, aku tersakiti" gitu ya. Jangan sama saya ya. Capek dengerin kamu dari tadi curhatnya ya. Kita di sini mau edukasi publik. Oke, di sini kita mau mengedukasi publik, bukan mendengarkan keluh kesah kamu yang dililit utang pinjol. Maaf ya, mungkin kamu punya masalah keluarga, hadapi dulu masalah keluarganya, selesaikan dulu ya. Mungkin saja kamu tuh kayak punya problem pribadi. Jadi aku nggak mau ikut campur. Saya mau di sini ditanya. Masa ditanya aja kalian gitu aja, kalian kejang? Saya nggak nanya loh. Ini belum bertanya loh saya loh. Sempat saya bertanya apa nggak main cereret kalian ya? Kalian disuruh nanya aja udah kejang-kejang. Bertanya saja ada Bunda Gembala bilang kan,
Bertanya aja lu udah menceret, apalagi kalian ditanya. Oke. Halo, Bapak John, ada yang mau ditanyakan Pak John? Kalau tidak saya sapa Christian Jupri. Christian Jupri silakan bertanya saja. Satu pertanyaan, lanjut. Saya mau ditanya aja, nggak mau nanya apa-apa sama kalian gitu loh. Silakan. Karena nggak penting agama kalian buat dijelasin gitu loh. Nggak ada manfaat buat ilmu pengetahuan. Silakan. Bagi saya kan nggak penting. Soalnya saya juga udah tahu gitu loh. Yang penting-pentingnya saya udah tahu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak John, Christian Jupri, atau Christian di bawah yang lain? Ya. Yang awam bertanya saja. Kalau kalian nggak punya ilmu jangan banyak cerita. Saya mau tanya. Rusak peradaban. Surah 2 Al-Baqarah 176 dikatakan. Siapa dulu nih? Christian Jupri atau si ini? Christian Jupri atau si John? Siapa nih? Saya. Yaudah, sabar dulu ya Pak John. Ini sweet dulu lah berdua, sweet dulu lah. Ya. Saya mau tanya surah Siapa dulu? 2 Al-Baqarah. Hargai dulu orang tua ya, Christian Jupri ya. Aduh, Christian Jupri diam dulu ya, Pak John dulu. Oke, Pak John silakan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 2 Al-Baqarah 176 dikatakan Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Dan di dalam surah 29 Al-Baqarah Al-Ankabut 46 dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Pertanyaan saya, pertanyaannya, kalau Alkitab itu membawa kebenaran, ya, dan jika ada terjadi perselisihan, kita dilarang untuk berdebat dengan Alkitab. Seingat saya, orang-orang Islam itu sebenarnya dilarang baca Alkitab. Nggak, tunggu dulu Pak. Pak, luruskan dulu. Pak, lurus dulu Pak. Bapak itu ngerti nggak arti Alkitab? Bapak tahu arti Alkitab? Ya, coba jelas. Bapak kan bawa Allah konteks telah Al-Quran tuh. menurunkan Alkitab dengan membawa Nah, oke. kebenaran. Ini nggak di sini permasalahannya di sini. Permasalahannya di sini Pak. Alkitab itu nama lain dari wahyu Tuhan Pak, bukan Biblos. Yang Bapak pegang itu bukan Alkitab, tapi Biblos, kumpulan catatan manusia. Karena Alkitab itu merujuk kepada wahyu Tuhan. Ya, Alkitab dari kata kataba. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama, di dalam penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata kataba. Di dulu Pak, Bapak double soalnya. Kata kataba itu bukan buku Pak, karena kalau buku itu bahasa Arabnya mushaf, tapi merujuk kepada hukum, ketentuan, ada al-farad di situ, dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada kami umat Islam. Maka Alkitab itu merujuk kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran yang Bapak baca itu, ketika Al-Quran diturunkan, ketika Injil diturunkan kepada kaumnya Nabi Isa, ketika Taurat diturunkan kepada kaumnya Nabi Musa, mereka bertengkar perkara memahami ayat tersebut. Maka mereka dikatakan orang-orang yang telah jauh dari petunjuk. Karena Al-Quran sendiri juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini nih ayatnya yang menjawab ini. Kata Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba", itu kitabah, Alkitab dari kata kataba. Dialah yang menurunkan kitab. "Wallazi anzala 'alaikal kitaba bil haq", dengan kebenaran. Ya, minhu ayatun muhkamat, di dalamnya ada ayat muhkamat,
dan wa ukhur mutasyabihat, dan juga ada ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman tahu kalau ini kebenaran dari Allah. Enggak ada mereka berbeda pendapat, enggak ada mereka bertengkar gara-gara memahami Al-Qur'an. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Nah, ada orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada kesesatan di hatinya, mereka mempertanyakan pendapat, arti, makna ayat-ayat mutasyabihat. Seperti mereka bertengkar tentang arasy Allah itu artinya apa? Bertengkar mereka. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali adalah Allah. Kenapa? Karena Allah memberitakan ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang memang kami tidak mampu pahami. Karena kami tidak diwajibkan memahami itu. Contoh, apa yang dimaksud dengan arasy Allah? Kami tidak diwajibkan untuk merekonstruksikan ulang bagaimana bentuk arasy Allah. Apakah arasy Allah itu bentuknya seperti kursi atau apa? Tidak ada kewajiban. Kenapa? Arasy Allah adalah pemberitahuan kepada kami sesuatu yang transenden. Maka kami tidak diberikan perintah. Jadi ketika ada orang Islam yang bertengkar perkara arasy Allah itu bentuknya begini loh, enggak, tapi enggak ada dijelaskan oleh Nabi kami, maka kami bisa dikatakan orang-orang yang zalim. Begitu loh. Sama seperti umatnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berkata, akulah dia. Akulah dia siapa? Oh, akulah dia Bapa, akulah dia anak Tuhan. Enggak, padahal konteksnya adalah akulah dia, akulah Mesias. Ya sudah, percayai kalau dia Mesias. Jangan malah memutarbalikkan perkataan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah bla bla segala macam. Itu namanya orang yang melampaui batas. Jadi di dalam Islam itu, ketika Allah berikan petunjuk, malah dijadikan pertentangan, mereka adalah orang sesat. Sama seperti kalian. Yahudi satu dengan Yahudi lain, Kristen satu dengan Kristen lain. Kalian jangankan kitab dari Tuhan, dari manusia aja kalian bertengkar memanainya, padahal yang kalian pegang itu konsep manusia. Contoh tentang Trinitas, sudah muncul Tertullianus dengan unus substansi personae, masih kalian berdebat tentang itu. Padahal itu konsep berpikir manusia. Sementara kami adalah informasi dari Allah, yang wajar kalau orang-orang awam itu tidak semuanya paham, karena dia butuh belajar dulu buat paham. Bukan berarti ketika dia tidak paham, dia malah mendebat para ulama, ini nggak tahu diri namanya. Makanya dalam Islam itu, kalau ingin memahami Al-Quran sesuai dengan seperti yang seharusnya, ya belajar. Itu yang saya upayakan dan yang saya lakukan. Nah, jadi kalau ada orang awam mempertentangkan Al-Quran itu lucu. Haknya apa? Dia nggak ngerti apa-apa, dia cuma modal terjemahan doang. Al-Quran itu tidak bisa dimaknai hanya dengan modal terjemahan, karena terjemahan itu hanya membantu. Memahami Al-Quran, mentafsir Al-Quran harus punya 13 cabang ilmu. Cabang ilmu apa diantaranya? Ilmu lughah. Ngerti nggak ilmu lughah? Nggak ngerti. Etimologi, terminologi, aksiologi. Ngerti nggak nanti ilmu nahu sorof? Apa itu ilmu nahu sorof? Ilmu morfologi dan sintaksis. Ya, ilmu derivasi, perubahan satu kata menjadi kata lain, atau ada kesinambungan antara fungsi fungsi-fungsi satu kata di dalam sebuah kalimat. Apakah dia subjek, predikat, objek? Itu dipelajari. Jangankan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia aja juga kalau Anda nggak ngerti SPOK ya belibet juga Anda. Contoh, tidak ngerti metaforis. Aku lelah membanting tulang. Wah, gara-gara terjemahan, wah dia telah membanting tulangnya. Nah, dimaknai bahwa dia telah membuka kulitnya lalu mengangkat tulangnya. Kan gue PA gitu. Nggak ngerti konteks sebuah bahasa Semitik. Saya kan lagi edukasi, Pak. Saya kan bukan cuma ngomong sama Bapak. Saya meminimalisir waktu supaya semua yang nonton tuh tahu informasi dan ilmunya. Kalau Bapak kurang mampu menangkap apa saya, nanti Bapak bisa tekankan. Kan ketika dosen bicara kan nggak semua murid paham, Pak. Banyak ada dosen, ada murid yang agak PA. Banyak, karena nggak ngerti apa-apa. Iya, itu hak saya. Kan saya tidak ada aturan, kan tidak ada di sini. Unirifa kalau masuk kamar Ustadz Arif harus mengikuti keinginan Pak John untuk menjawab. Saya kan independen. Saya kan di sini yang menjawab saya. Loh kok saya diatur? Saya bukan orang yang bisa diatur oleh siapapun, kecuali memang harus ada kaidahnya Pak mengatur saya ini. Contoh, Ustadz Arif sudah mengatakan ke saya, Uni kalau naik di koma saya nanti ikut aturan saya lah. Segala kuasa telah diberikan kepada saya kok. Dan lagi pula bukan cuma Bapak yang harus saya beritahukan di sini, ada 1.000 orang. Kalau ada nggak ada Bapak 999 orang. Maka itu lebih penting mereka ketimbang Bapak. Kalau Bapak ini kan sudah termasuk ke dalam ranah kafara, yang mana masuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa itu maksudnya? Mau dikasih ilmu sebanyak apapun, Bapak tidak akan beriman karena Bapak kafaro. Bapak sudah mengingkari. Itu, Bapak bukan orang tersesat. Bapak bukan orang tersesat, tapi Bapak penyesat. Orang tersesat itu orang yang memang belum dapat peta. Maka orang tersesat ini kalau dikasih peta, dia akan merujuk kepada peta. Bapak bukan lagi orang-orang yang butuh peta. Bapak adalah orang yang sudah menyesatkan orang lain untuk masuk ke dalam jurang bersama dengan Bapak. Klasifikasi Bapak begitu.
Gitu loh Pak ya. Oke, bertanya saja teman-teman ya. Kalau Bapak mungkin agak kesulitan memahami bahasa saya, Bapak boleh tekankan lagi di mananya Bapak yang nggak paham. Silakan. Silakan. Kalau tidak, kita kasih kesempatan yang Christian Jupri untuk bertanya. Nanti Anda kembali lagi. Mohon maaf ya Pak John, jangan menanggapi saya karena saya tidak sedang diskusi dengan Anda. Yang diskusi dengan saya itu harus ada syaratnya ya. Apalagi berdebat sama saya. Diskusi aja harus ada syarat sama saya, apalagi debat. Oke, Christian Jupri, silakan pertanyaan pertama. Oke, Saya cuma nyuruh orang tanya doang. Oke, Ya gantian lah Pak, pertanyaan kan Bapak gantian dong Bapak. Masa Bapak terus yang didengarkan? Bapak di sini nggak boleh menanggapi karena Bapak nggak ada ilmu. Silakan Christian Jupri, Anda boleh bertanya saja, bukan menanggapi saya, kecuali berilmu ya. pertanyaan saya, apakah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 itu sama dengan Tuhan